salah satu hal yang menyulitkan di Indonesia itu adalah kejahatan itu kalau berlabel agama jadi dianggap baik. Masalahnya di situ. Kayak banyak pesantren di Indonesia tuh yang buruk luar biasa. Buruk luar biasa. Bukan mencetak generasi emas, malah generasi sampah. Itu banyak pesantrennya kayak gitu. Yang lulus dari pesantren itu, anaknya nakal luar biasa. Dan tidak berpengetahuan, tidak memiliki kompetensi apapun. Banyak yang seperti itu. Tapi tetap nggak bisa digerebek, nggak bisa diapa-apain. Karena apa? Oh, itu kan pesantren, itu agama. Jadi kalau misalkan berhubungan dengan agama, ada anak sepanjang hari nangis karena saya tidak mau lepas dari ibu saya, umurnya 7 tahun. Ya, ya. Gak mau lepas dari ibu, gak mau lepas dari ayah, tapi disimpan di pesantren. Dia dibully, disiksa, dicabuli. Dia pengen kabur dari situ, gak Gak bisa. bisa. Dan akhirnya apa? Ya sama pimpinan pondok pesantrennya cuma diomongin, Bapak, Ibu, jangan dengerin anaknya kalau nangis ya. Karena walaupun sekarang nangis, tapi insya Allah nanti akan memberikan mahkota cahaya di surga nanti. Karena anaknya nanti hafal Quran, anaknya nanti apa, gitu. Oh ya sudah. Apalagi kalau anak itu kemudian dibiayai kan, gratis gitu ya di lembaga itu gitu. Modusnya kan dia semacam kayak ya pondok pesantren tapi juga panti asuhan gitu kan. Iya. Dan dia dapat uangnya kan dengan cara yang sangat mudah dari pejabat, dari Iya DPR, dari betul. segala macam, Dan dana banyak hibah. alat ini, alat cuci uang. Pesantren itu banyak alat Ya bener bener bener. cuci uang para pejabat itu banyak yang masuknya ke situ. Eh, eh, Iya, makanya eh, Pak KDM kemarin juga kaget kan, dan akhirnya ya udah dana hibahnya kita hentikan aja dulu. Karena banyak yang bahkan akan tahu kan, dulu ada kasus orang Bandung mencabuli 21 santrinya. Itu kan lembaga tahfidz judulnya. Dari mana dia bisa menghamili terus menafkahi 21 santri dan lebih banyak temannya itu? Ya karena kerjaannya itu adalah datang ke perusahaan, datang kemana ini proposal Pak, gini gini gini. Jadi saya bikin konten. Jadi lembaga hafidz Quran itu tidak semuanya ya, tapi lembaga hafidz Quran itu banyak didirikan oleh orang-orang yang bukan membuat anak-anaknya itu hafidz Quran, tapi agar anak-anak itu tuh bisa dijual, Oke oke paham paham. ditawarkan. Iya, Wah iya, ini iya, iya, iya. di YouTube ditampilkan wajahnya sedang memelas. Iklan Kami iklan YouTube itu kelaparan. ya. Iya, Iklan itu. kami kelaparan, makannya harus pakai Royco, tidurnya di sini. Sampul Orang Qur'annya tuanya. udah rusak gitu ya. Bayangkan itu pelecehannya segitu besar terhadap anak, terhadap agama Islam. Al-Quran bukannya diperbaiki, dipertontonkan. MUI di mana? Iya iya. Iya. Di mana MUI itu apakah melakukan ini? Diam, bungkam. Coba kalau misalkan yang melakukan itu adalah orang Kristen. Orang Kristen, nih orang-orang Islam lihat nih Qurannya pada lecek, itu pasti langsung dianggap penistaan agama. penistaan agama. Tapi kalau misalkan dari kelompok mereka sendiri, didiamkan. Itu asobia, atau saya juga nggak tahu, jangan-jangan kecipratan uangnya gitu. Saya juga nggak tahu gimana. Kok diem gitu loh. Islam dinistakan sebegitunya tuh kok diem gitu. Atau mungkin yang jadi MUI nalarnya nggak sampai ke situ. Menurutnya tuh ya wajar lah gitu. Mungkin. Iya mungkin. Mungkin mereka mengiranya itu ya minta sumbangan untuk pesantren nggak apa-apa. Iya. Iya, beda antara meminta, mengumpulkan donasi dengan mengemis, itu beda ceritanya. Kang, ginilah, ini saya semoga kalau misalkan dilihat sama MUI, semoga mereka bisa menerima argumentasi saya. Iya. Pak Guru. Akang tahu nggak perbedaan antara menyuruh dengan meminta? Jadi ada seorang bos nih, Eh, tolong ambilkan kopi. Itu nyuruh atau minta? Minta tolong. eh, Itu nyuruh. nyuruh. Apa bedanya nyuruh dan minta tolong? Nyuruh itu adalah kita bisa melakukannya, tapi karena alasan tertentu, karena kita misalkan lebih tinggi, Kita kita minta minta bantuan orang orang lain lain. melakukannya. Sedangkan kalau minta tolong, kita tidak bisa melakukan itu. Oke. Jadi inilah perbedaannya. Misalkan dokter kita bayar untuk menyelamatkan diri kita, dengan pembantu kita bayar untuk membantu kita. Tapi dokter dibayar mahal, pembantu dibayar murah. Kenapa? Karena pembantu disuruh, sedangkan dokter kita minta tolong sama dia. Karena kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan dokter.
Kita bisa melakukan apa yang dilakukan pembantu, cuman repot. Kan gitu kan perbedaannya. Nah, sekarang itulah yang membedakan antara mengemis dengan minta donasi. Saya minta donasi teman-teman, saya minta donasi untuk ini. Itu bukan mengemis, bukan meminta. Itu ngajak orang-orang, saya bisa melakukan ini dan sedang melakukan ini. Ayo sama-sama kalian juga seperti itu. Itu kan? Nah, itu beda sama mengemis. Jadi MUI kemungkinan besar mereka berpikir ini kan mereka tuh sedang menggalang dana, sama seperti Nabi juga dulu suka menggalang dana untuk fakir miskin, untuk orang ini. Mereka mikirnya gitu. Padahal ini tuh bukan seperti itu. Nabi itu dengan otoritas. Dia menyuruh sahabat, ayo sedekah semuanya ke saya. Dia yang nyuruh, punya otoritas gitu. Bukan mohon, tapi meminta. Maksudnya menyuruh orang-orang untuk ini. Dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Sedangkan mereka, banyak diantaranya yang gak punya kerjaan, ya udahlah, bikin lembaga tahfidz Quran, kan sekarang lagi laku. Kemudian nanti dananya dari mana? Ya kita rekrut siswa-siswanya, kita fotoin, kita tunjukkan, ini butuh Al-Quran, jadi mohon butuh wakaf Al-Qurannya, butuh apanya. Ya seperti itu. Jadi demi kepentingan hidup mereka sendiri, tapi ya lagi-lagi itu dilindungi, itu dianggap sebagai satu yang baik. Penistaan terhadap ajaran agama Islam dilakukan oleh pendukungnya sendiri, dan mereka bangga dengan itu. Harusnya MUI memang benar-benar tergerak ya. Harus kemudian untuk hal-hal seperti ini harus diurusin gitu. Karena itu menistakan agama kita gitu ya. Tapi kita sudah lama tidak dengar nama MUI kan. Udah lama. Sejak apa coba? Sekarang yang populer MLI. Iya. Majelis Lucu Indonesia. Oh itu juga udah enggak. MUI nggak laku itu sejak cap halalnya dipindahin. Cap halal dipindahin. Iya, ke negara sekarang kan. Oh iya. Kalau dulu kan bener. Mereka itu vokal sekali, ini dituntut penistaan, ini dituntut apa. Iya. Sekarang kita jarang denger ya. Iya, karena redup sekarang ya. Iya. Biaya produksinya mahal sekarang, tapi pemasukannya kurang. Mungkin. Oke, Pak Guru. Tadi di awal kita kan sempat ngobrol soal pandemi. Oh iya. Ini mulai banyak dokter-dokter yang aware, memberikan warning, hati-hati nanti kalau terjadi pandemi lagi, kita belajar dari 2020, lakukan ini itu dan ini bisa terjadi kan ada ya perjanjian katanya pandemi treaty dan lain sebagainya di pertengahan 2025. Bahkan Guru Gembul tadi sempat mengatakan sebelum 2030 pasti akan terjadi lagi. Nah, ini mungkin perlu di brainstorming. Pertama, kesehatan itu adalah bisnis abadi. Kesehatan adalah bisnis abadi. Kesehatan, kosmetik, itu bisnis abadi. Dan makanan tentu saja itu bisnis abadi. Karena ya zaman berubah kayak gimana pun tuh kesehatan tuh dibutuhkan. Jadi ya kalau misalkan gadget, kita 5 tahun sekali tuh harus ganti, harus inovasi. Tapi kalau kesehatan tuh orang diabetes dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih banyak. Nah, jadi itu adalah salah satu bisnis yang sangat menggiurkan. Garis bawahnya di situ ya, kita mulai dari situ. Nah, akhirnya karena kesehatan itu adalah salah satu bisnis yang menggiurkan, dan karena bertaruh nyawa itu ada begitu banyak orang yang berinvestasi di sana, ada banyak orang yang mengkhawatirkannya, dan banyak orang juga yang ingin terjamin di bidang itu kesehatan, maka bisnis obat, bisnis vaksin itu juga adalah salah satu yang paling menjanjikan. Gitu. Nah, dari situlah kemudian orang-orang pakar konspirasi berpikir bahwa ada sebuah kekuatan besar yang menahan perkembangan teknologi kesehatan agar tidak segera ditemukan obat-obatan baru. Misalkan obat kanker, ya, ditemukan tutup lagi gitu ya, misalkan gitu. Atau misalkan bisnis di pandemi. Karena bisnis pandemi kemarin di Indonesia itu alhamdulillah keuntungannya besar. Ada orang yang tidak kena COVID dilaporkan COVID. Karena apa? Karena rumah sakit akan mendapatkan lebih besar uang dari sana. Berarti itu menjanjikan kan? Tapi menjanjikan dalam hal itu adalah pada hal teknis. Nah, apakah ada semacam virus yang sengaja dikembangbiakan untuk manusia
agar dapat keuntungan. Nah, kalau pada bagian itu benar-benar teori konspirasi belaka, bukan konspirasi tapi teori Teori. konspirasi. Apakah pandemi akan terjadi lagi? Ya, dipastikan, Dipastikan. dipastikan. Sebelum Sebelum tahun 2030 kayaknya ada lagi. alasannya apa? Tapi belum tentu pandemi ya, bisa epidemi, Oke. bisa pandemi. Artinya belum tentu desain. Bukan. Dalam hal ini desain itu belakangan. Oke. Desain itu biasanya reaksi. Ya. Jadi misalkan gini lah, di Indonesia impor mobil dari Amerika Serikat itu ditahan. Heeh. Ya, akhirnya apa? Ya banyak akhirnya yang bikin desain. Ya udah kita belinya ke Jepang, nanti bisnis di situ ada makelarnya apa segala rupa itu bisa. Oke. Nah termasuk juga dalam hal ini, saya mohon maaf tokoh-tokoh konspirasi tapi harus kita bantah bahwa pandemi itu memang hampir pasti akan terjadi, tapi bukan gara-gara desain, tapi gara-gara secara alamiah memang seperti itu. Secara alamiah. Secara alamiah. Jadi maksudnya gini, virus itu, kalau misalkan kita mulainya dari virus ya, virus itu, virus corona misalkan, itu dari tahun 2020 sampai tahun 2000 sampai 2020 dalam 20 tahun itu nyerang kita tuh 3 kali. Ya kan? Ada SARS, kemudian ada Oh, iya. corona gitu ya. Kemudian ada COVID yang kemarin, itu sampai 3 kali. Nah, coba kalau misalkan dalam 2 dekade saja kita diserang 3 kali, dalam 3 dekade masa nggak nyerang lagi? Ya berarti kalau misalkan ya diambil secara rata, Iya. dari tahun 2000 sampai 2020 itu adalah 20 tahun, kemudian 3 kali, maka rata-rata tiap 7 tahun sekali ya ada. Kalau misalkan tiap tahun 7 tahun sekali secara rata, maka tahun 2025 bisa aja itu dimulai, 2026, 2027 itu bisa aja dimulai. Yang pasti sebelum tahun 2030. Iya. Kalau perhitungannya seperti itu. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa si virus itu menyerang? Apakah itu desain? Campur tangan manusia mungkin. Gara-gara kerusakan lingkungan misalkan, atau gara-gara laboratorium bocor, ya itu kita buka kemungkinan untuk itu. Tapi yang lebih pastinya adalah karena virus itu adalah makhluk hidup, atau secara biologis setengah makhluk hidup. Maksudnya mereka tuh pengen eksis, pengen hidup, pengen ada, pengen melestarikan keberadaannya. Bagaimana cara melestarikan keberadaannya? Karena virus itu tidak memiliki penunjang kehidupan, maka dia membutuhkan inang. Ya, kitalah misalkan inangnya. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita jadi inangnya. Tapi konsekuensinya adalah bahwa si virus itu tidak pernah mau kita mati. Kalau kita mati, ya dunia kiamat buat mereka. Kan kita tuh inangnya mereka. Iya. Jadi kalau misalkan kita keserang sama flu, flu tuh gak mau matiin kita. Gak mau kita sakit. Karena kita tuh inangnya. Nah, jadi yang terjadi sebenarnya apa? Mereka tuh adalah makhluk yang tidak dikenal oleh tubuh. Kemudian tubuh kaget ketika ada ini, siapa orang tidak dikenal masuk sini. Maka si lingkungan tubuh itu dibuat sedemikian rupa agar tidak sesuai dengan daya dukung kehidupan buat si virus. Jadi kita demam misalkan, tubuh jadi panas. Nah, tubuh jadi panas itu kan sebenarnya adalah adaptasi manusia terhadap serangan virus itu. Biar virusnya tidak berkembang biak terlalu besar gitu. Kan begitu kan? Sederhananya tuh begitu. Nah, kalau semakin virus itu bolak-balik dan berkunjung ke manusia, si tubuh semakin sadar bahwa oh udah kenal ini kemarin nggak terlalu galak ternyata sini. Semakin sering seperti itu, interaksi seperti itu, maka si virus itu pun semakin bahagia karena bisa datang ke tubuh manusia, kita menjadi inangnya buat mereka, tapi tidak berbahaya buat kita gitu. Tapi pada saat SARS kan korban tidak begitu banyak seperti yang terjadi pada saat corona tadi. Nah, ketika kemudian ada analisa bakal terjadi pandemi lagi, kira-kira apa yang bisa tips yang mungkin bisa disarankan oleh Guru Gembul supaya tidak terjadi banyak orang mati seperti kemarin? Oke, gini ya. Pertama, saya bukan orang yang otoritatif dalam hal ini, tapi kita jelaskan dengan sangat mudah gitu ya. Bagaimana caranya agar kita tidak banyak mati? Misalkan ya. Kita semua kemarin banyak yang meninggal dunia itu, pertama bukan gara-gara COVID-nya, tapi gara-gara kompilasi yang diperparah dengan COVID-nya. Oke. Itu yang pertama. Iya. Iya kan? Oke, Pak Guru. Iya. Kedua, virusnya terus semakin sering berkunjung ke tubuh kita tuh menjadi semakin kebal. Makanya varian-varian virus COVID itu semakin kesini, semakin membuat kita biasa-biasa aja.
Karena apa? Karena dia beradaptasi, bermutasi untuk bisa hidup dalam tubuh kita dengan baik-baik saja, dan tubuh kita juga sudah mengenal dia, sehingga ya sama-sama baikan. Makanya dulu Pak Jokowi itu saya ingat betul, kita berdamai dengan COVID. Ya sebenarnya itu adalah kata-kata yang diterjemahkan dari istilah-istilah biologis. Cuman Pak Jokowi dulu dihujat gara-gara termasuk Pak Yusuf Kala ikut menghujat itu gitu ya. Ya tapi kan dimulainya dari situ. Nah, jadi sekarang gimana kalau misalkan kita diserang itu gimana supaya tidak banyak yang mati? Sebenarnya dulu dan kemarin itu para ilmuwan juga sudah memberikan jalan keluarnya. Ya diantaranya misalkan jaga jarak dan sebagainya. Tapi kan siapa yang nurut juga? Jadi alasan bagi pertanyaan barusan sebenarnya tidak usah dipertanyakan. Gimana caranya supaya tidak banyak yang mati? Karena orang-orang yang memiliki otoritas sudah pernah mengeluarkan fatwa-fatwa tentang bagaimana caranya agar kita tidak mati. Yang jadi masalah adalah kitanya nurut atau enggak gitu. Oh gitu. Kan, Oke, ya gitu kan. Siap. Nah,